Shalom, selamat sore saudara dikasihi Tuhan. Di saat yang indah ini Tuhan memberkati kita. Ini satu kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Di pelabuhan dapat pelajaran firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara-saudara, saya melihat banyak ikan-ikan yang besar-besar di sebelah kiri kanan saya. Mereka mengharapkan makanan, mereka rindu, mereka naik ke atas, melihat mulutnya siap menerima makanan. Juga kita siap mendengar firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada sore hari ini yaitu Allah melawan orang-orang congkak, orang-orang sombong, orang-orang yang merasa mampu. Sadarlah. Kita mau baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Saudaraku, Tuhan bilang jangan sombong. Ini peringatan Tuhan pada manusia. Saudaraku, berapa banyak orang dengan tipu daya iblis, dia tidak takut pada Tuhan. Rapsaki dengan kesombongannya menghina umat Tuhan. Saudaraku, padahal manusia itu kalau sadar, saudara dan saya, ini cuma kekuatan kita ini di lubang hidung, saudaraku. Seperti saya lihat kekuatan ikan-ikan ini ada di dalam mulutnya, saudara. Kalau mulutnya ini dibungkam, ditutup, habis sudah. Yesaya 2 ayat 22. Di situ dikatakan, saudaraku, manusia itu cuma di lubang hidungnya. Kalau ditutup mati, saudara. COVID-19 itu menyerang pernafasan, paru-paru, saudaraku. Menurut para ahli, di situ virus-virus ini membuat infeksi di saluran pernafasan paru-paru. Saudaraku, akibatnya mereka mati dalam penderitaan yang berat. Karena itu, jangan sombong. Tuhan melawan orang sombong. Kenapa, saudara? Ini sifat dari iblis. Saudaraku, iblis itu malaikat yang mulia. Saudaraku, Lucifer diberi kemuliaan oleh Tuhan, begitu tinggi. Saudaraku, begitu mulia, begitu hebat. Tapi sayang, dia mulai menyombongkan diri. Saudaraku, apa artinya menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Mau menyamai Tuhan, mau melebihi Tuhan, atau setingkat dengan Tuhan, itu kesombongan. Saudaraku, kita hidup ini karena anugerah. Saudara bisa bernafas, saya bernafas, ini kemurahan Tuhan, saudara. Sering kita tidak sadar, orang pikir ya alami, dari sejak lahir sampai kepada saat dia dipanggil Tuhan. Ya ini keadaan saya sama, dianggap alami, dianggap sesuatu yang normal saja. Saudaraku, padahal itu anugerah Tuhan. Tuhan tanya 1 Korintus 4 ayat 7, apa yang engkau terima yang bukan dari Tuhan? Kalau kita sehat sampai hari ini, kita bisa bekerja sampai hari ini, kita bisa beraktivitas sampai hari ini, bahkan bisa melangkah berjalan pun, itu dari Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia sangat merendahkan diri. Paulus
mengatakan dirinya keadaannya tidak lebih daripada bejana tanah liat. Itu kenyataan, saudara. Daud di dalam ilham roh bahkan dia bilang, aku seperti cacing, seperti binatang yang tidak ada harganya. Memang kita semua dijadikan berharga oleh Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tanya, apa yang kamu terima yang bukan dari Tuhan? Saudaraku, kalau kita bisa mendapatkan pikiran yang cerdas, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, itu satu kemurahan Tuhan. Diharapkan supaya berbuah. Saudaraku, itu rencana Tuhan. Tapi iblis justru membawa manusia kepada kehancuran dengan jalan apa? Kesombongan. Sebab setan juga tahu dia sendiri dihajar oleh Allah, dilempar dalam abu sos, dibuang. Saudaraku, dalam kitab Yesaya 14 diceritakan di situ. Saudara, itu karena apa? Kesombongan. Kalau kita diberkati, ucapkan syukur. Bisa berjalan karena Tuhan. Kita makin diberkati, makin ditambahi berkat-berkat Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan sombong, jangan sombong. Bahkan harta yang kita miliki, saudara bisa naik mobil, saudara naik motor, saudara naik sepeda, saudara berjalan, itu barang pinjaman. Saudaraku, semua nanti akan dikembalikan, sadarlah. Salomo sesudah dia sadar, saudaraku, sesudah dia besar, sesudah dia menikmati dunia ini, dia sadar bahwa ini adalah satu inventaris, ini adalah barang pinjaman. Saudaraku, dia tulis Pengkhotbah 5:14, segenggam tangan pun tidak dibawa. Saudaraku, mungkin saudara punya toko perhiasan emas yang besar, mungkin pabrik emas sekalipun, cincin satu tidak bisa dibawa, saudara. Ya, sampai kubur habis, ditinggal semua. Seperti lahir telanjang, kata Ayub. Sekarang semua diambil oleh Tuhan. Segala puji, syukur bagimu. Itu orang beriman, saudara. Karena apa? Kalau tidak dilawan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang sadar semua dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, saudaraku, tidak perlu bingung. 1 Samuel 2 ayat 6-7. Tuhan yang menjadikan kaya, Tuhan yang menjadikan miskin. Saudaraku, siapa bisa berpikir, siapa bisa meramalkan kalau Yusuf ini bisa keluar dari penjara saja? Tidak bisa, saudara. Ini tahanannya Potifar, seorang panglima, pengawal Firaun. Siapa bisa melawan? Saudaraku, tidak berdaya. Semua tidak berdaya. Tetapi sebaliknya, yang jalan dengan Tuhan itu merasa, saudara, merasa satu kuasa, ada urapan. Roh itu tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Saudaraku, saya punya pengalaman waktu saya ke Jakarta berapa puluh tahun yang lalu, naik kereta api. Saudaraku, semua
tahu zaman dulu kereta api itu berdesak-desakan. Saudara, saya duduk di bangku, di bawah saya itu banyak orang, bakul-bakul tidur di situ, saudaraku. Dan tengah malam perut saya tiba-tiba mules, lalu mengeluarkan rudal gas dus. Tidak kedengaran suaranya, tapi ada reaksi besar, saudara, yang di bawah saya bangun. Dia cari sumbernya mana, saudaraku. Kelihatan seperti roh, angin, tidak kelihatan tapi ada. Sorga itu sungguh ada, saudara. Kemuliaan itu sungguh ada. Kita tidak lihat, kita tidak membayangkan. Oh, kena bom dus itu, saudaraku. Langsung berubah, tidur bangun, saudara. Segera bangun dan mencari sumbernya. Itulah manusia. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti, bingung. Saudaraku, takutlah akan Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan bersandar pada Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Jangan sombong. Kalau engkau punya, nanti akan ditinggal, hak pakai saja. Punya rumah ditinggal, mobil ditinggal, punya berlian ditinggal, perusahaan ditinggal. Tapi yang pasti kita dihakimi oleh Tuhan menurut apa yang kita kerjakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saat ini saya undang saudara yang bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Saya saat ini berdiri di hadapan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah diberkati. Terima kasih sore hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Selamat sore. Kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu di saat kemudian, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Dalam puji Tuhan. Haleluya. Kita berjumpa lagi. Amin.